Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kegiatan hari ini kita akan melanjutkan terkait persiapan UP PPG dalam jabatan tahun 2021, yaitu pembahasan soal UP PPG Matematika sesuai dengan kisi-kisi materi kalkulus, soal nomor 51 sampai 59 bagian 3. Kisi-kisi soal UP UKM PPG tahun 2021, materi atau topik kompetensi profesional matematika terdiri dari 50 soal dari total 120 soal. Logika matematika di nomor 31 sampai 34, aljabar dan program linear di nomor 35 sampai 43, kombinatorika dan statistika di nomor 44 sampai 50, kalkulus di nomor 51 sampai 59, trigonometri di nomor 60 sampai 63, geometri di nomor 64 sampai 69, teori bilangan di nomor 70 sampai 74, barisan bilangan dan induk matematika di nomor 75 sampai 80. Pada video kali ini saya akan fokus untuk materi kalkulus. Submaterinya adalah fungsi, komposisi fungsi, fungsi inverse, limit fungsi, turunan, antiturunan, aplikasi turunan, dan antiturunan. Untuk soal nomor 51 yaitu menggunakan konsep antiturunan untuk menyelesaikan masalah. Soal nomor 52 yaitu menggunakan konsep limit fungsi bentuk aljabar untuk menyelesaikan masalah. Soal nomor 53 yaitu menggunakan konsep turunan fungsi trigonometri untuk menyelesaikan masalah. Soal nomor 54 yaitu menggunakan konsep komposisi fungsi untuk menyelesaikan masalah. Soal nomor 55 yaitu menggunakan konsep turunan fungsi untuk menyelesaikan masalah. Soal nomor 56 yaitu menggunakan konsep turunan fungsi untuk menyelesaikan masalah. Soal nomor 57 yaitu menggunakan konsep faktor persekutuan untuk menyelesaikan masalah. Soal nomor 58 yaitu menggunakan materi yang berkaitan dengan fungsi inverse untuk menyelesaikan masalah. Dan soal nomor 59 menggunakan teori terkait kekontinuan fungsi untuk menyelesaikan masalah. Pada video saya sebelumnya, saya sudah membahas soal dari nomor 1 sampai 20. Nah, pada video kali ini saya akan fokus untuk soal nomor 21 sampai 30 yang sesuai dengan kisi-kisi tadi di depan. Soal nomor 21, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. X tambah 1 dibagi dengan 2 min X lebih besar sama dengan X dibagi dengan X tambah 3. Apakah yang A, B, C, D, atau E? Jawabannya adalah yang A, pembahasannya. Pertama kita pindah ruas yang X dibagi dengan X tambah 3. Setelah itu kita samakan penyebut. Ya. Kemudian yang bagian atas ini kita sederhanakan jadi 2X kuadrat ditambah 2X tambah 3 dibagi dengan 2 min X dikali dengan X tambah 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, bagian pembilang itu 2x kuadrat tambah 2x tambah 3, ini bernilai definit positif. Maka pertidaksamaan ini setara dengan 1 dibagi dengan 2 min x dikali dengan x tambah 3 lebih besar sama dengan 0. Nanti kita proses, kita peroleh min 3 kurang dari x kurang dari 2. Soal nomor 22, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x tambah 3 kita beri tanda mutlak kurang dari sama dengan X min 2 kita beri tanda mutlak. Apakah yang A, B, C, D, atau E? Jawabannya adalah yang A, pembahasannya 2X tambah 3 ada tanda mutlaknya kurang dari sama dengan X min 2 kita beri tanda mutlak. Kita kerjakan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. 2X tambah 3 kuadrat kurang dari sama dengan X min 2 kuadrat. Kemudian setelah kita kuadratkan, kita pindahkan ruas, kita boleh 3X kuadrat ditambah 16x tambah 5 kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita proses, kita peroleh min 5 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan min sepertiga. Selanjutnya, tentukan daerah asal dan daerah nilai atau daerah hasil dari fungsi fx yang sama dengan 1 ditambah akar dari 1 min 2x. Apakah yang A, B, C, D, atau E? Jawabannya adalah yang D, pembahasannya fx yang sama dengan 1 ditambah akar dari 1 min 2x. Akar fx itu merupakan anggota dari himpunan bilangan real. Syaratnya adalah 1 min 2x itu harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga kita peroleh x-nya itu kurang dari sama dengan setengah. Sehingga daerah asal atau domain F itu sama dengan x anggota himpunan bilangan real, di mana x kurang dari sama dengan setengah. Atau kita tuliskan min tak hingga koma setengah. Nah, ini harus hati-hati ya. Ini ada kurung buka dan ini ada kurung siku. Nah, selanjutnya, karena untuk setiap x anggota domain F berlaku bahwa akar dari 1 min 2x itu lebih besar sama dengan 0, maka fx yang sama dengan 1 ditambah akar dari 1 min 2x pasti lebih besar sama dengan 1. Kan 1 ditambah yang ini lebih besar sama dengan 0.
maka dia lebih besar sama dengan 1. Sehingga kita peroleh daerah nilai atau daerah hasilnya rank dari F itu sama dengan Y anggota R, di mana Y-nya lebih besar sama dengan 1. Kita tulis 1, tak hingga. Ini menggunakan kurung siku, ini kurung tutup ya. Soal nomor 24. Tentukan daerah asal dan daerah nilai atau daerah hasil dari fungsi f(x) yang sama dengan x ditambah 1 dibagi dengan x. Apakah yang A, B, C, D, atau E? Jawabannya adalah yang B. f(x) yang sama dengan x tambah 1 dibagi dengan x. Agar f(x) merupakan anggota himpunan bilangan real, maka syaratnya bagian penyebut tidak boleh sama dengan 0. Sehingga daerah asal df, daerah asal atau domain f, sama dengan x anggota R, di mana x tidak boleh sama dengan 0, atau R tanpa 0. Nah, untuk menentukan daerah nilai atau daerah hasil dari fungsi f, kita tuliskan Y sama dengan X tambah 1 dibagi X, kemudian kita proses, nanti dapatlah X sama dengan 1 per Y min 1, sehingga Y-nya tidak boleh sama dengan 1. Jadi daerah nilai range dari F adalah Y anggota dari R, di mana Y tidak boleh sama dengan 1, atau R tanpa 1. Jawabannya yang B. 25. Tentukan nilai limit dari berikut. Limit X mendekati 0, 3X tambah sin 4X dibagi dengan 5X min tangan 2X. Jawabannya adalah yang E. Kita bagi dengan X. Masing-masing ruas. Kita peroleh limit X mendekati 0, 3 ditambah sin 4X per X dibagi dengan 5 min tangan 2X per X. Kemudian yang bagian ini kita kali dengan 4 per 4 untuk yang sinnya. Kemudian tangannya kita kali dengan 2 per 2. Kemudian limitnya kita masukkan ke dalam. Kita buat menjadi 4X mendekati 0. Ini menjadi 2X mendekati 0. Sin 4X per 4X ini nilainya 1. Yang ini nilainya juga 1. Kita peroleh 3 ditambah 4 dibagi dengan 5 dikurangi 2 yang sama dengan 7 per 3. Tidak ada masalah ya saya rasa ya. 26. Nilai dari limit berikut, limit X mendekati pi per 4, cos X min sin X dibagi dengan X min pi per 4 adalah berapa? Apakah A, B, C, D, atau E? Kita perhatikan, untuk cos X min sin X itu bisa kita rubah menjadi sin pi per 2 min X min sin X. Karena kita menggunakan sifat kuadran di kuadran 1 ya, bahwa cos X itu sama dengan sin pi per 2 min X. Selanjutnya, karena ini merupakan sin min sin, bisa kita rubah menjadi 2 cos dari A setengah dari A ditambah B, sin setengah dari A dikurang B. Jadi berubah menjadi 2 cos pi per 4, sin pi per 4 min X dibagi dengan X min per 4, limitnya X mendekati pi per 4. Nah, 2 ini bisa kita keluarkan, kemudian cos pi per 4 adalah setengah akar 2, X min pi per 4 kita ubah menjadi pi per 4 min X, sehingga ada negatifnya. Berarti negatif 2 dikali setengah akar 2 dikali limit ini. Nah, limit ini kan nilainya 1. Berarti dapatlah min akar 2 atau negatif akar 2. Jawabannya yang B. 27. Nilai dari limit berikut, limit X mendekati tak hingga, akar dari X min 1 dikurangi akar X adalah berapa? Apakah A, B, C, D, atau E? Jawabannya adalah yang C. Limit X mendekati tak hingga, akar X min 1 dikurangi akar X, kita kalikan dengan sekawan, akar X min 1 ditambah akar X, kemudian akar X min 1 ditambah akar X, ya. Yang atas kita kalikan, dapatlah X min 1 min X, yang bawah tetap ya, akar X min 1 ditambah akar X. Ini bisa kita coret, dapatnya min 1, dibagi dengan ini, kita beri limit, dapatlah 0. 28. Nilai kostata A dan B agar limit X mendekati 4 dari X kuadrat min 16 bagi dengan AX ditambah B akar X min 2 sama dengan 8 itu berapa? Berapa sih nilai A dan B-nya? Nah, kalau kita perhatikan, limit yang bagian pembilang ini sama dengan 0. Nah, agar limit fungsinya ada, maka harus bentuk 0 per 0. Sehingga yang bawah itu akibatnya limit X mendekati 4 dari AX tambah B akar X min 2 itu sama dengan 0. Jadi bagian penyebut itu dibuat sama dengan 0.
Kita masukkan X mendekati 4-nya. 4A ditambah 2B min 2 sama dengan 0. Kita peroleh B sama dengan 1 min 2A. Kita sebut sebagai persamaan 1. Gunakan persamaan 1. Yang ini, B sama dengan 1 min 2A. Ke sini ya, nanti kita peroleh limit X mendekati 4 dari ini. Ini B-nya kita ganti dengan 1 min 2A. Kemudian kita proses yang atas, ini jadi X tambah 4 dikali X min 4. Yang bawah ini kita peroleh jadinya A akar X tambah 1 dikali dengan akar X min 2. Kemudian yang atas ini kita rubah lagi menjadi akar X tambah 2 kali akar X min 2. Kemudian bisa kita coret, kemudian kita masukkan angka 4-nya, kita proses, dapatlah A-nya sama dengan 3/2. Sehingga B-nya sama dengan min 2. Nomor 29. Nilai konstanta A dan B agar fungsi kontinu pada selang 0, tak hingga dari f(x) ini adalah berapa? Nah, agar fungsi f(x) ini kontinu pada selang 0, tak hingga, maka pada selang 0,2 dan 2, tak hingga fungsi f itu harus kontinu. Maka harus memenuhi fungsi f yang kontinu di x sama dengan 2 yang tercapai jika limit x mendekati 2 dari kiri dari f(x) sama dengan limit x mendekati 2 dari kanan dari f(x) yang sama dengan f2. Limit x mendekati 2 dari kiri, dari ini, ax pangkat 3 ditambah b dibagi dengan x kuadrat min 4, harus sama dengan limit x mendekati 2 dari kanan dari x kuadrat min 3x tambah 5, yang sama dengan f2-nya. F2-nya kan nilainya 3. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, agar limit ini itu ada, maka harus berbentuk 0/0. Maka limit x mendekati 2 dari kiri, yang ax pangkat 3 ditambah b, harus sama dengan 0, sehingga diperoleh b-nya itu sama dengan negatif 8a atau minus 8a. Kita sebut sebagai persamaan 1. Kemudian kita gunakan persamaan 1 tadi, yang b-nya ini kita ganti dengan negatif 8a. Ya. Kita peroleh limit x mendekati 2 dari kiri, ax min 2, x kuadrat ditambah 2x tambah 4, dibagi dengan x min 2, x ditambah 2, yang sama dengan 3. Sehingga kita peroleh A-nya sama dengan 1. Karena A-nya sama dengan 1, maka B-nya sama dengan min 8. Soal nomor 30. Nilai konstanta A dan B agar fungsi terdiferensialkan di X sama dengan 2 pada fungsi ini adalah berapa? Nah, agar fungsi f(x) terdiferensialkan di X sama dengan 2, maka harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, fungsi f(x) itu kontinu di titik X sama dengan 2. Kemudian turunan kiri dan turunan kanan sama, dan turunannya itu ada di X sama dengan 2. Jadi kita harus cek kedua syarat tersebut. Syarat yang pertama adalah syarat fungsi kontinu di X sama dengan 2. Berarti limit X mendekati 2 dari kiri sama dengan limit X mendekati 2 dari kanan sama dengan fungsi 2-nya. Atau limit X mendekati 2 dari kiri dari A per X sama dengan limit X mendekati 2 dari kanan dari X kuadrat ditambah BX sama dengan A per 2. Kita peroleh A ditambah 4B sama dengan 4 ditambah 2B sama dengan A per 2 sebagai persamaan 1. Selanjutnya, turunan kiri sama dengan turunan kanan sama dengan turunannya di X sama dengan 2. Berarti ini turunan kiri, ini turunan kanan sama dengan turunannya ketika X-nya sama dengan 2. Kita cari limit X mendekati 2 dari kiri, fx min f2 dibagi X min 2, harus sama dengan limit X mendekati 2 dari kanan, fx dikurangi f2 dibagi dengan X min 2. Nanti kita masukkan saja fx-nya, f2-nya, kita proses, nanti kita peroleh min A dibagi 4 sama dengan 4 ditambah B, ya kita sebut sebagai persamaan 2. Nanti dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita proses menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nanti kita peroleh A-nya sama dengan min 4 dan B-nya sama dengan min 3.